deg-degan Kak, karena ada yang bilang itu KPPS kok kerjanya 1 hari full seperti itu. Jadi saya Kak berpikir menyiapkan energi saya untuk terjun langsung. Kalau ini kesempatan Pak Kak bagi saya itu, karena kalau kita nggak terjun, mengambil kesempatan ini, maka kita tidak akan pernah tahu bagaimana pemungutan suara berlanjut seperti itu. Gimana Mas Raul mengenai partisipasi Gen Z dalam pemilihan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pemilih semuanya. Jumpa lagi di podcast Sedudo segmen Edukasi Demokrasi. Di mana lagi kalau bukan di KPU Kabupaten Nganjuk. Teman-teman pemilih semuanya, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan saya Bella Anggraini, host podcast di segmen Sedudo, yaitu di segmen Edukasi Demokrasi di KPU Kabupaten Nganjuk. Teman-teman pemilih semuanya, tak kalah hebat dan luar biasa, kali ini kita akan berjumpa kembali dengan generasi Z, yaitu mahasiswa. Beliau ini ketua BEM dari Universitas PGRI Empu Sendok Nganjuk. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Raul, luar biasa. Assalamualaikum Mas Raul. Waalaikumsalam. Saya panggilnya Mas Raul saja ya. Mas Raul saja. Ya, luar biasa. Teman-teman pemilih semuanya, ini Mas Raul ini beliau ketua BEM dari Universitas PGRI Empu Sendok Nganjuk. Periode berapa Mas Raul? 2025-2026. 2025-2026. Beliau ini ganteng sekali loh ini semuanya. Mas Raul, begini, kesannya gimana Mas Raul? Ada di podcast ini. Grogi atau bagaimana? Aduh, karena ini first time saya podcast Kak, jadi rasanya sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Oh ya Mas Raul, ini nanti kita akan membahas mengenai partisipasi Gen Z dalam pemilu. Kalau bicara mengenai Gen Z, kira-kira Mas Raul ini kelahiran tahun berapa sih Mas Raul? Aduh, kebetulan saya kelahiran tahun 2002 Kak. 2002, iya, waduh. 2002 ya? Iya. Selisih 3 tahun sama saya. Aduh, masih muda kita. Masih muda kita. Jadi nanti kita bicaranya enjoy saja ya Mas Raul ya. Kita sharing-sharing di sini. Di sini banyak teman-teman pemilih semuanya yang ingin mendengarkan sharing session dari Mas Raul. Baik. Mas Raul, kita bicara mengenai partisipasi generasi Gen Z dalam pemilu ini. Mas Raul kan masuk dari generasi Gen Z ya Mas Raul ya. Iya, Kak. Nah ini kira-kira menurut Mas Raul, pemilu itu seperti apa sih Mas Raul? Menurut saya itu pemilu itu dilakukan 5 tahun sekali Kak ya di dalam suatu negara ini. Nah di dalam pemilu ini kita memiliki hak dan kewajiban untuk memilih seorang pemimpin, yaitu tujuan pemilu untuk memilih pemimpin yang bisa amanah untuk bangsa Indonesia ini seperti itu. Ya luar biasa ya Mas Raul ya. Terus Mas Raul ini mengenal pemilu itu sejak tahun berapa sih Mas Raul? Kebetulan saya itu mengenal pemilu itu sejak SD Kak, meskipun saya belum sejak SD Pak, benar. Meskipun saya itu belum berpartisipasi langsung ke pemilu, tapi saya tahu pemilu seperti apa. Jadi kayak masyarakat tuh apa ya namanya, sesuatu kondisi di mana masyarakat itu harus memilih gitu harus ya. memilih pemimpin bangsa ini seperti 5 tahun ke depan. 5 tahun ya, ke depan luar seperti biasa. itu. Mas Raul, dulu Mas Raul jadi yang waktu pemilihan 2024 itu ikut nyoblos ya Mas Raul ya? Kebetulan saya ikut nyoblos dan menjadi penyelenggaranya. Oh, penyelenggara luar biasa teman-teman pemilih semuanya. Kali ini kita juga berbicara dengan Mas Raul yang dulu penyelenggara ya Mas Raul ya. Kak, penyelenggara itu menjadi apa Mas Raul? Saya dulu menjadi kelompok penyelenggara pemungutan suara atau lebih dikenalnya itu yaitu KPPS Kak. Ya, di situ. KPPS ya? Iya, di KPPS. 2024 saja atau sama dengan 2025? Kebetulan saya di 2024 ketika pemilu. Terus di 2025 ketika pemilihan wali kota atau apa namanya? Bupati. Iya, jadi betul. 2 kali ya Mas ya? 2 kali. Jadi periode. ini pengalamannya banyak sekali Mas Raul ya. Gimana Mas Raul? Saat menjadi penyelenggara waktu itu menjadi KPPS itu rasanya gimana? Kalau pertama kali di tahun 2024 itu saya menjadi penyelenggara KPPS, itu rasanya deg-degan Kak, karena ada yang bilang itu KPPS kok kerjanya 1 hari full seperti itu. Jadi saya berpikir menyiapkan energi saya untuk terjun langsung. Kalau ini kesempatan Kak bagi saya itu, karena kalau kita nggak terjun, mengambil kesempatan ini, maka kita tidak akan pernah tahu bagaimana pemungutan suara berlanjut seperti itu. Nah, apakah di kampusnya Mas Raul ini di Universitas PGRI Empu Sendok Nganjuk ini juga memiliki tahapan yang sama seperti di KPU Kabupaten Nganjuk?
Kalau menurut saya sendiri di kampus Universitas PGRI IMPU Sidoarjo Nganjuk itu tahapannya hampir sama dengan KPU Kabupaten Nganjuk, Kak. Itu pertama dulu pas pemilihan ketua BEM itu ada yang namanya pencalonan atau pendaftaran calon. Karena kurangnya minat mahasiswa untuk berorganisasi, maka dulu itu agak diperpanjang, Kak, untuk pencalonannya, durasinya seperti itu. Lalu setelah pencalonan itu ada sesi wawancara, ya nanti akan diwawancarai oleh Bapak Ibu dosen yang bertugas. Seperti itu. Jadi kayak dipilih itu kayak. Kan ada 3 kandidat calon nantinya. Setelah wawancara itu ada yang namanya penetapan calon. Kayak penetapan nomor urut dan lain-lain seperti itu. Setelah kita semuanya itu ada penetapan nomor urut, lalu di hari-hari berikutnya itu ada namanya orasi. Seperti itu, kayak kampanye gitu, Kak. Nah, di dalam orasi tersebut itu juga ada nantinya kita penyampaian visi misi, dan program-program unggulan kita dalam satu periode. Setelah itu kita ada yang namanya itu debat. Debatnya ini antara audiens dan sesama pasangan calon gitu, Kak. Keren banget ya. Setelah debat nanti akan ada di hari berikutnya itu pemungutan suara. Kebetulan dulu itu di kampus ada 3 tempat pemungutan suara, Kak. TPS-nya ada 3. Setelah itu terus kita lakukan proses-prosesnya dan hampir sama, Kak, kayak di pemilu di kayak KPU di KPU ya, kayak di KPU. Mas Raul, ngomong-ngomong Mas Raul, kalau di BEM-nya Mas Raul itu, di kampusnya Mas Raul itu dulu itu gimana? Dicontreng atau dicoblos? Nah, ini seru nih. Biasanya kan ada yang dicontreng, ada yang dicoblos gitu. Baik, kalau di BEM saya dulu itu dicoblos, Kak, semuanya. Dicoblos ya, semuanya. Dicoblos. Wah. Mas Raul, ini tip jitunya Mas Raul. Ini banyak teman-temannya Mas Raul loh ya yang nonton. Baik. Tip jitunya Mas Raul itu saat bisa terpilih menjadi ketua BEM itu apa, Mas Raul? Awalnya saya itu dulu sebelum menjadi UPMS, Kak. Apa UPMS itu adalah Universitas PGRI IMPU Sidoarjo. Jadi sebelum UPMS itu ada yang namanya STIE sama STKIP. Di situ beda kampus, tapi dalam satu wadah seperti itu, dalam satu bangunan seperti itu. Nah, di sini setiap kampus ada organisasinya tersendiri. Kebetulan saya dulu ikut di Badan Eksekutif Mahasiswa di kampus STIE. Karena di STIE itu adalah program studinya manajemen dan akuntansi. Kalau di yang STKIP itu full program studi keguruan gitu, Kak. Nah, setelah itu saya ketika kampus sudah menjadi satu, yaitu UPMS, di situ kan belum ada ketua BEM-nya, Kak. Maka dari itu dibukalah pendaftaran ketua BEM Universitas PGRI IMPU Sidoarjo Nganjuk tahun 2025-2026. Di sini trik jitu saya yaitu sebenarnya kita itu tetap berusaha semaksimal kita. Jadi terus jangan lupa berdoa. Menurut saya itu berusaha dan tetap berdoa. Karena gini, pas dulu pemilihan itu banyak suara yang terpecah. Iya, terpecah karena ada 2 kampus yang menjadi satu, otomatis nggak semuanya itu milih saya, Kak. Seperti itu. Kalau saya dulu bisanya naik menjadi ketua BEM itu disupport oleh teman-teman saya yang dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang fakultas kalau sekarang yang menyebutnya, karena ketika digabung kampus ini menjadi 2 fakultas, yaitu fakultas keguruan sama fakultas ekonomi dan bisnis. Kebetulan saya di ekonomi dan bisnis, disupport sama teman-teman saya BEM di fakultas ekonomi dan bisnis. Setelah itu seluruh himpunan mahasiswa di dalam fakultas ekonomi dan bisnis, tapi juga seperti itu, Kak, tidak semuanya memihak kepada saya. Seperti itu. Tapi ya saya yakin kalau kita mau berusaha, berjuang dan ada kemauan di dalam diri kita, pastinya akan bisa tercapai tujuan kita. Luar biasa, Mas Raul ya. Mas Raul ini teman-teman pemilih semuanya ya, pemaparannya, bicaranya tertata, rapi gitu ya. Mas Raul ini tadi jurusannya apa? Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, fakultasnya Ekonomi dan Bisnis dari prodi manajemen, Kak. Manajemen. Yeah. Mas Raul, kalau kita bicara mengenai Fakultas Ekonomi dan Bisnis, apakah di fakultasnya Mas Raul sendiri itu juga ada pembelajaran mengenai demokrasi, ataukah di fakultas lainnya atau bagaimana, di kampusnya atau bagaimana, apakah ada pembelajaran tentang demokrasi?
Kalau pembelajaran tentang demokrasi itu tetap ada Kak di dalam suatu perkuliahan. Meskipun tidak mempelajari tentang sangat mendalam, tapi di UPMS itu ada prodi yang namanya PPKN. Ya, PPKN itu di situ sangat ditekankan pembelajaran tentang demokrasi Kak. Tapi tidak menutup kemungkinan semuanya tidak ada pembelajaran, semuanya ada, cuman yang lebih dominan itu adalah prodi PPKN seperti itu. Prodi PPKN, Yeah. Oke. Luar biasa ya teman-teman pemilih semuanya. Jadi begini teman-teman pemilih tadi, udah dijelaskan sama Mas Raul ya Mas ya, bahwa pembelajaran demokrasi itu selalu ada di setiap harinya. Iya, Kak. Khususnya tadi saat implementasi pemilihan dari Ketua BEM di kampus Universitas PGRI Empu Sendok Nganjuk. Oh iya Mas Raul ini kan podcast di Sedudo ya, podcastnya Sedudo, yaitu segmen edukasi demokrasi di KPU Kabupaten Nganjuk. Nah, menurut Mas Raul, KPU itu seperti apa sih? KPU Nganjuk itu seperti apa sih? Menurut saya KPU itu adalah suatu lembaga negara Kak ya, yang nantinya akan mengatur atau mengelola proses pemilihan di di daerah masing-masing lah Kak ya, menurut saya seperti itu. Kalau dulu sampai sekarang itu saya dulunya mengenal KPU, cuman belum begitu mendalam Kak mengenalnya. Mungkin ya sekitar 60-70% lah Kak ya. Dan saya coba kebetulan pas dulu ingin menjadi petugas KPPS, saya kan itu iseng tuh Kak, searching tentang KPU Nganjuk. Seperti apa sih KPU itu? Nah, dari sini saya mendapatkan pemahaman-pemahaman yang sangat bermanfaat bagi saya untuk mempersiapkan saya menuju itu Kak, menjadi petugas KPPS juga. Ya selain itu saya juga melihat konten-kontennya di KPU itu sangat luar biasa sekali Kak. Jadi sangat mengedukasi bagi teman-teman semuanya. Iya, seperti itu. Konten di mana Mas Raul? Konten di media sosial, mungkin contohnya di YouTube pasti ada. Di YouTube. Oh ya, luar biasa. Ya memang KPU Kabupaten Nganjuk ini selalu menge-share informasi-informasi terkini mengenai kepemiluan dan juga menge-share edukasi mengenai kepemilihan. Pemilih teman luar biasa KPU Kabupaten Nganjuk ini. Jadi yang awalnya Mas Raul ini ya teman-teman pemilih semuanya, informasinya 60% 70% gara-gara melihat ini ya informasi yang sudah dipaparkan oleh KPU Kabupaten Nganjuk ini melalui media sosial maupun webnya ini menjadi yang awalnya 70% menjadi berapa Mas Raul? 90%? Ya 90% Kak. Luar biasa ya KPU Kabupaten Nganjuk ini. Oh ya Mas Raul, pendapat Mas Raul mengenai ini kan merupakan edukasi pemilih ya Mas Raul ya, melalui adanya podcast Sedudo segmen edukasi demokrasi di KPU Kabupaten Nganjuk. Nah menurut Mas Raul edukasi dalam bentuk podcast ini bagaimana Mas Raul? Ini kan nanti dilihat oleh banyak generasi Gen Z, generasi muda. Ini merupakan generasi muda Gen Z ini merupakan sebagian besar pemilih penentu masa depan Mas Raul ini ya. Ini karena idenya, terus hak pilihnya ini luar biasa loh generasi muda Mas Raul ya. Nah ini gimana Mas Raul? Pendapatnya Mas Raul? Menurut pendapat saya dari podcast ini Kak ya, itu sangat bermanfaat ya. Edukasinya sangat bermanfaat bagi teman-teman terutama anak muda dan di Gen Z itu, karena di sini Gen Z itu adalah generasi muda yang paling merasakan dampak kebijakan dari pemilihan ataupun pemerintahan ini. Karena kalau Gen Z itu tidak apatis, Gen Z itu apatis, tidak peduli dengan pemilu, maka hak suara kita dan kewajiban kita itu malah diambil orang lain, maksudnya itu yang memilih bukan kalian tapi orang lain tersendiri seperti itu. Jadi harusnya itu Gen Z itu sangat melek dan terbuka terhadap pemilu ini. Betapa pentingnya pemilu seperti itu. Kadang ada teman-teman saya kan dulu waktu saya SMA juga meneliti dari teman-teman saya itu seberapa minat mereka itu berpartisipasi dalam pemilu seperti itu. Di sini saya melihatnya itu mereka itu kurangnya berpartisipasi dalam pemilu karena kurangnya literasi Kak, literasi terhadap demokrasi, politik dan lain-lain seperti itu. Nah saya harapkan dari podcast ini mungkin dampaknya bisa dirasakan bagi teman-teman generasi muda terutama Gen Z seperti itu Kak. Ya teman-teman pemilih semuanya, ini tadi udah dijelaskan oleh Mas Raul ya teman-teman pemilih semuanya, seru banget, cerdas banget. Ini Ketua BEM dari Universitas PGRI Empu Sendok Nganjuk. Oh ya Mas Raul, saya mau tanya satu kali pertanyaan lagi. Boleh Kak. Pertanyaan ini adalah pesannya untuk teman-teman pemilih semuanya yang di luar sana yang saat ini tetap memantau sosial media KPU Kabupaten Nganjuk dan juga teman-temannya Mas Raul yang saat ini menonton ya Mas Raul ya, generasi Z atau generasi muda. Nah ini gimana Mas Raul mengenai partisipasi Gen Z dalam pemilihan? Oh ya, baik bagi teman-teman Gen Z, generasi muda,
dan terutama teman-teman saya semuanya yang nantinya akan ikut berpartisipasi dalam pemilu tahun 2029. Pesan saya yaitu tetap gunakan hak pilih kalian dengan bijak. Nah, di sini saya mau bilang yaitu leburkan budaya yang nggak sehat dan kita mau membangun budaya yang sehat. Meskipun budaya yang sehat ini susah dibangun, tapi susah ini bukan berarti nggak bisa. Tapi susah ini bisa, tetapi waktunya yang lama dan kerja keras seperti itu. Nah, di sini saya mau menyampaikan, kadang di sela-sela pemilu ataupun di sela-sela pemungutan suara itu ada tim suksesnya Kak ya. Mungkin tim suksesnya itu ada kayak memberikan apapun itu yang nantinya harapan mereka yaitu setelah mereka memberikan itu kita dituntut untuk bukan dituntut tapi lebih disarankan untuk memilih yang disarankan mereka seperti itu. Nah, di sini perlu digarisbawahi teman-teman semuanya bahwa apa yang kalian dapatkan itu termasuk benda-benda ataupun sesuatu yang sementara sifatnya. Yang enggak sementara itu adalah kebijakan pemerintah. Jadi kalau kita bisa mengubah budaya dari budaya yang enggak sehat menjadi budaya yang sehat, maka kedepannya nanti kita semuanya bisa menuju Indonesia emas di tahun 2045 seperti itu Kak. Nah, luar biasa. Terima kasih ya Mas Raul ya. Sama-sama Kak. Oke, Mas Raul, ini tadi kan Mas Raul udah cerita panjang ya. Ini mulai dari tadi pengalamannya Mas Raul menjadi KPPS di pemilu dan juga pemilihan ya Mas Raul ya di tahun 2024 dan juga tahun 2025, terus bercerita mengenai bagaimana sih Mas Raul bisa jadi terpilih menjadi ketua BEM di universitasnya, terus tahapan-tahapan apa saja yang ada di universitasnya, apakah sama dengan KPU, udah dijelaskan semua sama Mas Raul. Ini nanti saya boleh nggak Mas Raul menyimpulkan sedikit dari cerita panjang pada hari ini? Sangat boleh. Boleh. Oh ya teman-teman pemilih semuanya, jika bisa saya simpulkan mengenai partisipasi Gen Z dalam pemilihan ini luar biasa ya teman-teman pemilih semuanya. Dari ada yang partisipasi sebagai penyelenggara pemilih ya, terus ada juga yang hanya sebagai pemilih. Namun dari partisipasi dan ikut sertaan daripada Gen Z atau generasi muda ini juga membawakan pengalaman yang luar biasa Mas Raul, pengalaman yang menggambarkan demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi pembelajarannya luar biasa. Terus setelah itu teman-teman pemilih semuanya, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Raul bahwa tahapan yang ada di KPU ini sudah diimplementasikan di universitasnya Mas Raul. Jadi di universitas masing-masing hampir sama tahapannya. Dari yang awal yaitu tahapan dari pencalonan, penetapan calon, tahapan dari kampanye, terus setelah itu tahapan pemungutan suara dan juga perhitungan suaranya. Hampir sama ya teman-teman pemilih semuanya, tahapan yang ada di KPU dan juga tahapan yang ada saat pemilihan ketua BEM di universitas masing-masing. Nah, teman-teman pemilih semuanya, ini kan generasi muda atau generasi Gen Z ini memiliki peran penting ya teman-teman untuk Indonesia 5 tahun ke depan, karena hak pilihnya ini luar biasa. Sebagian besar ini generasi muda, Gen Z-nya Mas Raul ya. Jadi untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk terus aktif, peduli, bijak dalam menggunakan hak pilihnya. Oh ya, teman-teman pemilih semuanya, kalau tadi bicara mengenai pengetahuan tentang KPU ya Mas Raul ya, KPU ini merupakan penyelenggara pemilu yang juga menjadi hal penting bagi masyarakat. Upaya edukasi kepemiluan yang dilakukan oleh KPU termasuk di lingkungan KPU yang memberikan edukasi di perguruan tinggi, terus di generasi-generasi muda ini sangat penting sekali Mas Raul ya. Nah, yang dilakukan khususnya yang dilakukan di KPU Kabupaten Nganjuk ini melalui podcast Sedudo segmen edukasi demokrasi ini dinilai sangat bagus, sangat luar biasa dan sangat penting teman-teman pemilih semuanya, karena bisa meningkatkan kepemahaman, kesadaran, partisipasi politik generasi muda di era sekarang. Ya, luar biasa ya teman-teman pemilih semuanya. Oh ya teman-teman pemilih semuanya, ini sebelum saya tutup ya Mas Raul ya, saya boleh mengingatkan teman-teman pemilih semuanya? Boleh Kak, silakan. Begini teman-teman pemilih semuanya, jangan lupa untuk tetap memantau sosial media KPU Kabupaten Nganjuk untuk like, komen dan juga share di
beberapa macam kanal YouTube-nya KPU Kabupaten Nganjuk maupun media sosialnya KPU Kabupaten Nganjuk, baik itu IG, Facebook maupun di TikTok ada juga loh Mas Raul ya. Jangan lupa untuk di like dan juga komen. Oh ya teman-temannya Mas Raul jangan lupa loh ya, teman-temannya ini nanti dibilangin loh ya untuk di komen. Baik Kak, siap. Luar biasa. Oh ya teman-teman pemilih semuanya, saya juga menyampaikan terima kasih banyak kepada tim podcast Sedudo Segmen Edukasi Demokrasi KPU Kabupaten Nganjuk. Ini luar biasa karena kalau nggak ada tim podcast ini kita tidak bisa podcast bareng Mas Raul. Persiapannya luar biasa, mulai dari lighting, terus ada penataan kursi, penataan mic dan lain sebagainya. Luar biasa lah intinya tim podcast ini. Oh iya teman-teman pemilih semuanya, saya mau pantun sebelum di akhir cerita ini. Keren. Ya nanti kalau misalnya saya bilang pantun, Mas Raul bilangnya cakep. Oke. Anggap ada pantun dari saya cakep semua gitu. Wah, emang cakep. Burung nuri terbang ke taman. Cakep. Cakep. Hinggap sebentar di dahan dagu. Cakep. Terima kasih sudah mendengarkan. Cakep. Jangan lupa share dan tunggu episode yang baru. Waduh, saya Bella Anggraini selaku host podcast di segmen Sedudo atau di segmen Edukasi Demokrasi. Saya mohon pamit undur diri. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say hello, goodbye.